Iya sebentar. Ya silakan masuk mas. Aduh. Gimana perjalanannya mas? Lancar? Lancar, alhamdulillah. Lancar. Nggak ada macet-macet lah. Dari mana rumahnya mas? Depok juga sama. Oh Depok juga. Iya, Depoknya mana mas? Di Tol Iskandar. Tol Iskandar itu dekat Musik Merah situ. Iya betul. Oh iya iya. Lumayan deket lah ya mas dari Iya. sini. Tadi kepanasan nggak atau mungkin lagi sejuk udaranya? Alhamdulillah lagi sejuk sih mas. Nggak ada panas-panas sama sekali juga. Nggak ada hujan juga. Alhamdulillah. Oh lagi lumayan ya mas. Iya bagus cuacanya. Bagus katanya. Baik. Ini sebelumnya siapa nama mas? Radio. Mas Dio ya. Saya Iya. panggil Mas Dio ya mas. Iya. Baik. Mas Dio sebelumnya sudah pernah ikut sesi konseling? Belum pernah ya, pertama kali aja. Wah kalau begitu saya merasa terhormat ya mas. Ya. Menjadi konselor pertama yang memberikan konseling kepada Mas Dio. Baik mas, sebelum kita mulai, saya izin menjelaskan bagaimana atau apa saja asas-asas yang kita anut sebagai konselor ini. Jadi yang pertama mas, asas yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Ya. Kami para konselor sudah disumpah untuk tidak memberitahu atau membocorkan apa yang diceritakan oleh klien kita kepada siapapun mas. Jadi rahasia Mas Dio aman bersama saya. Oke mas? Oke. Jadi jangan khawatir buat cerita apa saja. Kemudian yang kedua adalah asas kesukarelaan. Kami atau saya konselor secara sukarela untuk mengonseling mas, untuk membimbing, membantu mas menyelesaikan atau menemukan solusi untuk masalah mas. Apakah Mas Dio sendiri sukarela untuk dikonseling? Sukarela. Alhamdulillah bagus, baik ya mas. Terima kasih ya mas. Oke, yang ketiga itu adalah asas keterbukaan. Nah asas keterbukaan ini jadi kita terbuka mas, masalah Mas Dio atau apapun cerita Mas Dio kepada saya agar sesi konseling ini berjalan dengan efektif dan baik. Dan yang kelima adalah asas kemandirian atau keputusan ada di tangan klien. Jadi Mas Dio harus paham ya mas, saya sebagai konselor adalah membimbing dan membantu Mas Dio untuk menyelesaikan masalah Mas Dio sendiri. Karena sejatinya Mas Dio adalah yang menyelesaikan masalah Mas Dio sendiri. Saya hanya membantu Mas Dio. Oke mas? Ada pertanyaan dari asas yang tadi saya jelaskan? Nggak ada sih. Aman? Sudah mengerti mas? Baik kalau gitu mas. Oke mas, jadi kita mulai saja. Sebelumnya Mas Dio ada yang ingin diceritakan atau dibincangkan pada sesi ini? Paling kayak masalah kuliah aja sih mas. Kayaknya kalau misalkan habis selesai kuliah tuh bingung gitu. Kalau misalkan nggak langsung dapat kerja gitu. Soalnya kan kayaknya udah susah-susah kuliah gitu. Tapi kerjaan masih belum dapat tuh kayaknya ngebebanin orang tua aja. Oh jadi Mas Dio khawatir tentang masa depan Mas Dio, kayak tidak tahu tidak bingung lah pokoknya, ingin menjadi apa atau melanjutkan kerja menjadi apa gitu ya. Sebelumnya Mas Dio jurusan apa mas? Informatika. Oh informatika di mana mas? Gunadarma. Oh itu bagus mas univnya ya. Iya lumayan. Saya juga tahu itu universitasnya bagus, apalagi jurusan AIP-nya. Ya. Informatika ya mas? Iya betul. Iya. Jurusan dan universitas mas itu bagus mas. Itu sudah menjadi modal yang bagus sekali untuk Mas Dio menghadapi masa depan, mencari pekerjaan, ya kan? Ya. Itu sudah menjadi poin plus mas. Nah, jadi Mas Dio ini sudah tahu mas karirnya gitu, atau setelahnya menjadi apa rencananya? Rencana utama sih paling jadi data analis gitu sih mas. Soalnya gajinya gede juga gitu. Terus ada backup plan juga kayak di cyber security. Terus mungkin ada sampingannya juga kayak
desain gitu sih mas. Jadi saya simpulkan sedikit mas, rencana karir Mas Dio yang ingin Mas Dio tempuh itu adalah yang pertama data analis, Ya. yang kedua cyber security, Betul. dan yang ketiga desainer. Ya betul. Oh, tapi desainer ini DKV ya mas? Harusnya ke DKV gitu ya atau bagaimana? Bukan, desainernya ini lebih ke web gitu sih, bukan ke DKV gitu mas, kayak gitu. Lebih ke web gimana tuh mas? Saya jadi penasaran. Eh, Kayak website desain gitu mas. Mas kan pasti kalau misalkan lihat website bagus, nah itu mungkin saya yang Oh iya iya. Wah itu Gitu. hebat ya mas kalau kayak gitu. Tapi itu passion mas untuk menjadi desain? Lumayan sih, emang saya dari dulu tertarik, dari dulu emang udah tertarik sama desain, apalagi desain web gitu. Oh dari dulu mas. So, Dari dulu itu kapan tuh mas? kayak dari SD gitu sih mas, saya udah mulai belajar juga, udah punya dasarnya, tinggal memperkuat fondasinya aja sih. Wah sudah ada dasarnya dan tinggal memperkuat fondasi. Iya betul. Berarti saat ini ya sedang ditekuni lagi gitu. Betul. Itu pas kapan mas tadi SD? Dari SD. SD ya. Ya. Terus sekarang sudah umur berapa? 20. Wah artinya Alhamdulillah. sudah sekitar 10 tahunan ya mas Ya. menekuni bidang tersebut. Betul. Itu sudah lama sekali mas. Iya. Wah ya. Tadi kan desain, kemudian data analis ini maksudnya gimana tuh mas? Saya jadi penasaran. Mungkin kalau data analis itu lebih ke karir utama aja sih mas, nggak bakal saya ganggu gugat gitu. Tapi kalau misalkan web design ini mungkin saya kerjain di waktu luang saya buat menambah penghasilan gitu ya mas. Oh jadi eh, data analis itu adalah karir utama yang Mas Io ingin gapai. Iya Nah yang desain itu sebagai sampingan gitu mas. betul. Oh jadi itu hebat hebat sekali ya mas. Apakah tidak membebani pikiran mas? Sepertinya sih enggak ya, karena udah semuanya udah punya dasarnya aja gitu, jadi nggak ada sih kayaknya. Oh jadi yang tunggu tadi yang kedua itu belum kita bahas ya mas tentang cyber security. Betul. Bagaimana dengan pilihan itu? Kalau misalkan data analis pun kayaknya udah nggak dibutuhin, saya bakal ngambil cyber security juga, soalnya saya belajar cyber security juga, jadi saya punya backup plan aja buat data analis kalau misalkan data analis itu nggak dapat gitu, Mas. Oh jadi jadi cyber security ini tuh sebagai backup plan tadi seperti Mas bilang ya. Betul. Ya. Dan Mas sendiri apakah belajar di kuliah atau di luar kuliah belajar? Belajar di kuliah sih kalau misalkan cyber security. Oh belajar di kuliah. So, Apakah Mas Dio kesulitan? mungkin ada kesulitannya tapi akhirnya juga bisa. Wah itu sangat Mas Dio ini sangat potensial ya Mas. Tinggal bagaimana Mas Dio mengembangkan atau memaksimalkan potensi Mas Dio. Mas Dio sendiri sudah mengerti bagaimana cara memaksimalkan potensi Mas Dio? Sudah bisa, alhamdulillah. Udah ada roadmapnya juga, jadi saya udah tinggal ngikutin aja, terus belajar lagi sedikit gitu aja sih. Belajar lagi sedikit. Ya. Oke. Karena Mas Dio sudah mengerti bagaimana cara memaksimalkan potensi Mas Dio, tapi yang menjadi permasalahannya Mas Dio ini masih suka cemas, Mas. Ya. Iya. Betul. Apakah cemas itu datangnya karena Mas Dio sendiri atau mungkin ada hal lain yang membuat Mas Dio cemas? Dari diri sendiri sih paling kepikirannya. Iya, dari diri sendiri. Kepikiran diri sendiri. Iya, takut nggak cukup buat orang lain juga. Cukup buat orang lain? Iya. Orang lainnya apa tuh Mas? Ya keluarga, orang-orang terdekat aja sih. Keluarga dan orang-orang terdekat. Iya. Apakah Mas Dio khawatir dengan keluarga mungkin tidak bisa mencapai ekspektasi mereka? Kalau itu nggak terlalu sih, tapi emang dari dulu pengen ngebanggain aja sih gitu. Yang membanggakan orang tua.
dengan pekerjaan yang mapan dan stabil. Iya. Jadi secara permasalahan dengan keluarga yang tidak memberikan tekanan ya Mas, Ya. dan yang menjadi tekanan itu sendiri adalah Mas Dio-nya. Apakah Mas Dio meragukan kemampuan Mas Dio kalau begitu? Iya sedikit. Bagaimana bisa meragukannya Mas? Mungkin karena ngelihat teman-teman yang lain juga lebih bagus, lebih, ya pokoknya lebih dari saya aja sih. Jadi saya mungkin rasanya dari saya tuh merasa kurang bagus juga. Mas Dio khawatir, Mas Dio merasa kurang percaya diri karena melihat teman-teman Mas Dio dirasanya lebih hebat daripada Mas Dio. Ya, betul. Apakah Mas Dio sadar akan kemampuan dan potensial Mas Dio? Mungkin enggak ya, enggak terlalu gitu. Nggak terlalu. Ya. Tapi pastinya kan tadi yang seperti saya tanyakan, Mas Dio sudah paham bagaimana memaksimalkan potensi Mas Dio. Apakah Mas Dio percaya bahwa Mas Dio akan melampaui mereka yang Mas Dio saat ini khawatirkan, yang bikin Mas Dio merasa kurang percaya diri? Saya sih kurang ya Mas sebenarnya, tapi ya saya mencoba buat ya melebihi mereka semua. Mereka juga salah satu inspirasi buat saya yang ngelakuin lebih aja gitu. Mereka adalah inspirasi Mas Dio. Ya. Jadi inspirasinya teman sekelas ya. Iya. Itu hal yang unik dan yang hebat. Mas Dio tidak ada iri hati, tidak ada dengki gitu. Ya. Itu suatu poin positif buat Mas. Hebat sekali Mas. Jadi apakah tentang karir dan masa depan itu Mas Dio sudah serap dan mendapatkan gambaran? Kalau gambaran sih udah ada ya Mas. Jadi saya sebenarnya nggak terlalu cemas juga. Jadi ya tinggal progresnya aja sih Mas yang saya khawatirin aja. Progresnya? Ya. Bagaimana progresnya? Apakah Ya bisa dibilang ya gitu berat. Apa yang membuat sangat berat? Karena banyak saingan juga sebenarnya, makanya saya punya backup plan kayak cyber security yang nggak banyak peminatnya gitu. Banyak saingannya. Oh iya. Dan backup plan-nya cyber security. Apakah itu sangat pressure atau menekan Mas Dio, yang paling membuat Mas Dio tertekan karena saingannya itu? Iya, karena persaingannya ketat banget dan banyak banget juga. Jadi saya ya merasa cemas aja. Jika Mas Dio merasa cemas, apa yang Mas Dio lakukan untuk menangani hal itu atau menghadapi kecemasan itu? Paling cerita aja sih, cerita ke orang-orang terdekat gitu. Jadi saya lebih lepas aja gitu, nggak terlalu mikirin jadinya gitu sih. Mas Dio bercerita kepada orang-orang terdekat untuk melepaskan beban Mas. Jadi dengan bercerita Mas Dio merasa lebih lega. Betul. Orang terdekat itu seperti siapa Mas? Keluarga atau teman? Keluarga bisa, pacar bisa, teman juga ada gitu sih Mas. Keluarga, teman, dan pacar. Oke Mas. Jadi hal yang paling memberatkan Mas Dio itu adalah karir, persaingan di dunia karir nanti, dan persaingan di dunia karir nanti dan cara melepaskan stres atau beban yang menghadapi itu adalah dengan berbagi cerita. Apakah Mas Dio bahagia dengan apa yang Mas Dio punya saat ini? Iya bisa dibilang kayak gitu, alhamdulillah. Artinya Mas Dio sudah mengerti dan sudah paham bagaimana cara menangani masalah-masalah Mas Dio. Namun ada satu hal Mas yang rupanya tadi belum
capai untuk menangani masalah tersebut. Itu cara Mas Dio menangani stres, Mas. Ya. Oke. Tadi dengan cara bercerita, Mas. Ya. Apakah dengan bercerita membuat Mas benar-benar merasa lega? Alhamdulillah sih gitu ya. Tapi ya tetap aja kitanya kitanya yang harus ngejalanin gitu. Mau kita cerita ke siapapun tetap harus kita yang jalanin. Itu aja Mas. Iya iya. Jadi walaupun Mas Dio bercerita dengan orang terdekat, tapi Mas Dio tidak keberatan dan tidak kesulitan untuk menghadapi apa yang menjadi tugas atau menjadi suatu pekerjaan yang Mas Dio alami saat ini. Nggak ada sih kalau tekanan gitu Pak, karena saya orangnya yang jalanin aja sih Mas, jadi sebenarnya nggak terlalu terbebani juga, nikmatin aja yang harus dijalanin sekarang gitu. Karena menurut saya ini cuma sekali seumur hidup, ini saya jalanin aja gitu sih Mas. Menarik Mas, sekali seumur hidup. Betul. Ini pasti sangat mempertaruhkan ya Mas masa depan. Apakah hubungan Mas Dio dengan teman-teman atau pacar dan keluarga baik? Kenapa tuh? Baik-baik saja? Baik-baik saja alhamdulillah. Mungkin ke teman-teman emang makin lama makin kurang aja, tapi ya kalau menurut saya ya wajar aja. Apakah tidak merasa kehilangan Mas? Enggak, kayaknya sih enggak ya, enggak terlalu gitu. Enggak sih. Enggak terlalu Mas. Ya. Jadi Mas Dio merasa sudah lepas gitu Mas, merasa sudah lega dengan keadaan yang sekarang. Betul. Itu suatu hal yang sangat melegakan dan bagus Mas. Mas Dio bisa menghadapi berbagai tekanan yang Mas Dio alami, dari mulai hubungan dengan sekitar, orang-orang terdekat Mas Dio, dan karir atau jenjang kuliah yang Mas Dio alami saat ini. Jadi apakah Mas Dio punya suatu problem Mas yang mungkin sebenarnya Mas Dio anggap itu tidak terlalu mengganggu gitu, tapi sebenarnya bisa saja itu hal yang cukup besar? Nggak ada sih kayaknya, kalau dipikir-pikir lagi kayaknya nggak ada gitu. Tapi ini mungkin saya emang nggak nyadar aja, jadi kayak saya anggap masalah kecil, tapi ya mungkin saya emang nggak nyadar aja. Tidak menyadari atau mungkin belum menyadari? Mungkin kalau belum menyadari saya tetap pengennya kayak gitu aja gitu, saya nggak pengen nyadar juga gitu. Tidak ingin menyadar juga. Menarik ya Mas. Mas dia rupanya pribadi yang menghindari masalah ya Mas. Saya bilang, tapi dengan menghindari masalah Mas, apakah itu benar-benar bisa menyelesaikan masalah Mas, atau Mas dia sudah senang dengan hal itu? enggak sih, emang itu harusnya yang harus dihilangin dari saya. Saya juga udah coba lah buat enggak nerusin perilaku seperti itu. Itu ibaratnya kabur dari masalah gitu ya Mas. Iya, sudah. Tapi Mas dengan kabur dari masalah gitu Mas, itu apakah itu tidak menjadi beban Mas? Jadi beban lah ya, karena ini maunya jadi ketergantungan aja gitu, nggak mau ngelesain masalah gitu. Jadi menjadi beban, dan tadi Mas Dio tidak ingin menyelesaikan masalah itu. Mas, saya di sini sebagai konselor, saya sangat bersedia menampung atau menerima curahan hati Mas.
Mas tidak perlu khawatir seperti yang tadi saya ceritakan. Asas kerahasiaan dan keterbukaan yang saya anut dan dalam sesi konseling ini, apakah masalah yang Mas hindari tersebut itu berdampak cukup signifikan Mas ke kehidupan Mas? Enggak bisa dibilang kayak gitu juga sih Mas, kayaknya emang masalah kecil aja yang saya suka hindarin. Tapi kalau misalnya masalah yang menyangkut masa depan saya, yang masalah tentang teman-teman terdekat saya, orang-orang terdekat saya, keluarga, itu saya selalu ingin diselesaikan aja gitu. Tapi kalau misalnya masalah-masalah kecil sepele gitu, itu kan nggak pernah diselesaikan aja gitu. Jadi saya hindarin aja masalah-masalah yang kecil. Jadi Mas Dio menghindari masalah-masalah kecil. Namun bagaimana dengan masalah yang besar? Apakah Mas Dio akan menghindari juga? Enggak, kalau itu emang saya pasti selesaiin. Kalau misalkan di waktu itu juga bisa, saya bakal selesaikan juga. Nggak bakal saya hindarin gitu saya. Menarik ya Mas. Jadi masalah yang cukup yang besar gitu, Mas Dio akan hadapi, tapi yang kecilnya akan ditepikan terlebih dahulu gitu ya. Sebenarnya kepribadian Mas Dio ini adalah kepribadian yang sangat menarik bagi saya Mas, karena biasanya orang-orang akan mengambil pusing, akan mengambil serius banget gitu dari masalah yang kecil hingga yang besar. Namun Mas Dio sendiri punya kepribadian dengan nilai plus tentang bagaimana menghadapi masalah dan menangani masalah-masalah tersebut. Jadi keadaan Mas Dio saat ini bisa dibilang baik-baik saja? Baik-baik saja sih, nggak ada masalah. Baik Mas, jika tidak ada masalah, bagaimana jika kita ngobrol biasa? Ya, bisa. Baik. Bagaimana kehidupan Mas saat ini? Apakah Mas ada tugas kuliah atau mungkin bertemu dengan pacar? Kalau misalnya tugas kuliah sih nggak ada ya Mas, soalnya kan lagi sibuk libur semester juga, sayanya nggak ada tugas. Tapi paling lebih kemikirin ujiannya nanti, soalnya nanti kan ada ujian setelah libur, itu aja sih yang dipikirin. Tapi kalau misalkan ketemu pacar, ada ketemu juga gitu. Ujian Mas, setelah nanti libur semester ini? Iya ada. Oh, ujiannya itu ujian akhir semester atau gimana? Betul, ujian akhir semester sama ujian akhir praktikum juga. Ujian akhir semester dan praktikum. Betul. Kapan Mas? Bulan Januari? Iya, dari bulan Januari ke Februari ada. Wah, cukup lama ya. Bagaimana persiapannya Mas Dio? Persiapan sih udah mateng ya, bisa semua seharusnya, nggak ada masalah juga. Ya, jadi sayanya nggak beban aja sih, Mas dijalanin aja. Mas Dio menguasai materi-materi yang Mas Dio pelajari di kuliah itu? Iya, bisa dibilang dari pertemuan dari praktikum, pertemuan kuliah, saya selalu mendengarkan lah. Mas. Iya, jadi sayanya ya santai aja. Dan selain mendengarkan juga mengerti ya? Iya, bisa dibilang. Jadi apakah Mas Dio pernah tuh tidak mengerti, akhirnya bertanya ke teman? Oh, itu juga pernah. Jadi nggak ngerti dari penjelasan dosen ataupun dari ketua praktikum, itu saya bakal nanya ke teman-teman saya yang menurut saya mengerti gitu. Jadi saya beruntung punya teman-teman saya pas di kuliah juga.
Oh, jadi teman-teman Mas ini baik ya? Iya. Baik kepada Mas gitu. Heeh. Apakah Mas Dio sudah benar-benar siap dengan ujian nanti? Saya bilang siap, nggak ada kurang sama sekali sih harusnya, karena saya udah matang lah. Wah, ini suatu hal yang menakjubkan ya Mas. sudah siap dengan ujian yang akan dihadapi gitu kan. Jadi tidak ada masalah gitu dengan ujian ini. Nggak ada sih Mas. Lalu untuk menjalani liburan ini, apakah ada rencana Mas Dio? Mungkin awalnya emang ada rencana buat keluar kota, tapi nggak jadi karena udah tahu pasti bakal macet banget, jadi lebih mending di rumah aja sama keluarga gitu sih. Oh, jadi Mas Dio tidak ingin pergi keluar kota Mas? Iya. Nggak. Karena macet. Iya, stres ntar di macetnya aja. Dan sekarang juga tanggal 31 ya Mas. Besok sudah tahun baru. Iya. Apakah ada resolusi Mas untuk 2025? Resolusinya seperti tahun lalu juga, jadi pribadi yang lebih baik buat orang-orang sekitar. Ya gitu lah. Apakah Mas Dio merasa sudah berhasil menjalani resolusi tahun kemarin? Dibilang berhasil lumayan sih, emang saya merasanya lebih baik aja daripada tahun lalu. Cukup ada perubahan signifikan dari kemajuan ya Mas? Iya. Kalau boleh tahu kemajuannya seperti apa Mas? Mungkin dari masalah marah-marah saya sih Mas. Dulu saya sering marah-marah aja gitu. Iya. Tapi sekarang kayak lebih santai dan nggak sering marah-marah juga. Oh, jadi Mas Dio punya masalah temperamen. Bisa dibilang. Apa yang menyebabkan temperamen itu Mas? Karena Mas Dio sudah menyelesaikan fase tersebut, mungkin Mas Dio bisa berbagi dengan saya. Mungkin dari temperamen itu mungkin dari video game sih Mas awalnya ya. Karena kayak saya mungkin terlalu serius dari melakukan video game ini, jadi kayak saya nggak bisa santai gitu. Kayak gitu. Video game. Ya, gitu. Video game apa tuh Mas? Valorant, bisa disebut Valorant. Oh, Valorant bikin Mas Dio emosi. Iya. Karena saya udah terlalu serius buat masuk ke kompetitif aja gitu. Bagaimana dengan sekarang? Apakah Valorant berpengaruh dengan temperamen Mas Dio? Sangat berpengaruh karena saya udah nggak main Valorant juga, dan ya temperamen saya mulai lama kelamaan hilang. Oh, jadi dengan berhenti main Valo, temperamen Mas Dio itu berkurang Mas, hilang. Betul. Walaupun tidak benar-benar hilang ya Mas. Iya. Iya. Istilahnya lebih baik aja. Apakah ada pengaruh mungkin dari orang terdekat? Ada dari pacar juga, karena mungkin pacar nggak bisa di marah-marahin, jadi saya nggak sangat marah. Ya kan mungkin dia juga salah satu faktor paling besarnya buat saya nggak marah-marah gitu. Dia adalah faktor yang besar ya Mas. Iya. Jadi rupanya pacaran membawa pengaruh baik ya Mas kepada pribadi Mas Dio. Ya betul. Dan artinya di resolusi tahun sebelumnya dan resolusi untuk tahun setelahnya adalah lebih baik juga Mas. Ya, bisa lebih baik daripada tahun ini. Apakah ada detail yang mungkin ketinggalan untuk dari tahun ini untuk tahun setelahnya? Mungkin buat tahun depan saya bakal nyoba buat magang gitu sih, tapi ya itu untung aja sih Mas. Mungkin saya bakal nyoba magang kalau misalnya saya bisa gitu. Akan coba magang. Iya. Apakah sudah ada rencana ingin magang di mana? Mulai dari program MSIB aja sih. Kalau misalnya di MSIB pun nggak dapat, mungkin saya minta tolong ke orang-orang terdekat saya buat dicariin magang juga gitu sih. Orang-orang terdekat. Ya. Menarik. Jadi Mas Dio sendiri sudah mempersiapkan. Bisa bilang. Iya. Ya bisa bilang.
Jadi Mas Dio sudah mempersiapkan dengan matang untuk magang selanjutnya. Oke. Jadi tentang permasalahan yang tadi Mas Dio cerita, tidak apa namanya, rupanya tidak terlalu bermasalah ya Mas. Alhamdulillah. Itu hal yang sangat bagus buat Mas. Namun yang kita fokuskan itu untuk persiapan ujian dan magang dan selanjutnya. Karena kita kan menganut asas kekinian. Ya. Jadi kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Bagaimana Mas Dio menghadapi mungkin ujian nanti ya. Mungkin akan ada tekanan atau apa. Mas Dio bisa ceritakan kepada saya di sesi selanjutnya. Jadi kita sudahi dulu sesi kali ini. Baik, terima kasih Mas sudah menyempatkan waktu dan hadir di sesi konseling ini. Kita atur jadwal kapan misalnya Mas? Mungkin 2 minggu setelah ini ya. 2 minggu setelah ini, hari Selasa. Hari Selasa, jam yang sama? Iya, jam sama. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas sudah menyempatkan. Baik, kita bertemu lagi sesi selanjutnya. Baik, terima kasih Mas. Semoga lancar selalu ya Mas, liburan dan kuliahnya. Semoga semua mah kalau ada masalah atau hal yang masih kurang baik bisa ceritakan kepada saya. Baik, terima kasih Mas.